Mas Roy dulu ya, Mas Roy, teman-teman Anda dari TPUA melaporkan Kajari Jaksel ke Kejagung ya, ke Jamus dan juga Jambit. Apa alasan akhirnya langkah ini yang diambil? Ya, karena sudah seminggu sejak statement dari Kapus Penkum Jaksa Agung sendiri, Pak Anang, itu yang beliau tadinya mengatakan akan segera hari ini dipanggil gitu ya, tapi ternyata belum diketahui. Bahkan terakhir tadi sesuai dengan statement dari Kompas tadi kan bahwa menunggu dari Kejaksaan Negeri ya. Nah, maka tadi barusan saja kira-kira 2 jam yang lalu ya, teman-teman kami ya dari tim advokasi untuk aktivis dan akademisi ya sudah menyerahkan 3 surat. Apa? 3 surat itu yang pertama itu ke Jaksa Agung ya, Pak ST Burhanuddin langsung. Kemudian ke Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, kemudian Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Ya, masing-masing itu tugasnya adalah untuk mengawasi dan juga untuk membina strukturnya agar jangan sampai kejadian seperti Sylvester Matutina ini terjadi, karena ini berarti kerugian besar terhadap negara. Ya, Mbak, sesuai dengan undang-undang ya, PK atau peninjauan kembali itu tidak menunda eksekusi. Jadi harusnya pada saat mengajukan PK pun itu sudah bisa ditangkap si Sylvester itu. Saya perlu menanggapi sedikit saja kalau soal seperti ini, bahwa perkara ini sudah 6 tahun. Ya. Itu ketentuan yang tidak bisa kita elakkan. Salah nih. Kita Oke, tadi kenapa Mas Roy ngerasa yang disampaikan tadi salah? Satu, berarti ada mensreah, ada niat jahat untuk menunda daluarsa. Ya, satu. Yang kedua, daluarsanya tidak 6 tahun. Masih ada, jadi daluarsa 6 tahun itu plus ada 1/3 waktu daluarsanya. Jadi masih ada 2 tahun lebih gitu loh. Jadi harusnya 8 tahun daluarsanya, Mas, gitu. Mohon maaf, saya belajar hukum juga, Bang Ade, ikut-ikut Anda biar tambah pinter. Ada ada niat jahat untuk nunggu daluarsa ini. Tapi kenapa harus nunggu sampai daluarsa dulu, Bang Ade? Itu ada niat jahat tuh. Ya, kenapa nggak sportif aja? Jadi gini, bukan persoalan masalah bahwa kenapa dibiarkan atau kenapa dibiarkan oleh instansi-instansi yang terkait. Kita juga tidak bisa. Ya, ada tenggang 20%. Bahwa kemudian yang salah Kejaksaan Agung nih tidak mengeksekusi. Ya, Sylvester tetap yang salah. Gini loh, dia nggak patuh dia. Terus kemudian kalau kita berbicara gini, Mas Roy, saya ngomong dulu. Jadi, ini kita berbicara hukum, kita kembali pada pasal 8485. Kita tidak berhak menghitung apa hitung-hitungannya di situ. Nah, yang jelas yang kita tahu adalah 1/3 itu bahasa dari KUHP di pasal 85. Sebentar. Nah, terus kemudian kalau kita beracuan bahwa ini sudah dolasa dan itu dibiarkan, kenapa bukan ada pembiaran di sini? Karena kalau ada perdamaian ya. Nggak ada perdamaian. Ada perdamaian yang dilakukan setelah putusan. Nggak boleh. Rentang waktunya begini, saya ceritakan. Tapi Bung Ade, tapi tidak menunda. Perdamaian setelah putusan juga nunda inkrahnya, Bang. Betul sekali.